Selamat datang di channel Baca Baca. Selamat menikmati novel yang berjudul Kekuatan Harvey Dark untuk Bangkit. Bab 67. Wendy menggelengkan kepalanya dan berkata, CEO memberitahu kami bahwa dia tidak akan punya waktu untuk bertemu tamu akhir-akhir ini. Tetapi terkait insiden dengan Zimmers, CEO meminta saya, agar saya bertanggung jawab sekarang. Jadi jika Anda memiliki permintaan, Anda bisa memberitahu saya secara langsung. Mandy mengeluarkan setumpuk dokumen dan menyerahkannya kepada Wendy. Dia kemudian berkata perlahan, kalau begitu saya akan bilang terus terang. Nona Sorrel, proyek pusat perbelanjaan Zimmers memang merupakan aset yang luar biasa. Meskipun Anda telah menolak kami 2 kali sebelumnya, kami tetap ingin memperjuangkan investasi ini. Wendy membaca dokumen dengan cermat. Dia kemudian tersenyum lembut dan berkata, Nona Zimmers, karena Anda datang ke sini secara pribadi, saya tidak akan mempersulit. Kami bisa berinvestasi di pusat perbelanjaan Zimmers. Serius? Mandy tampak bingung, dia mengira dia akan dipersulit, ternyata semudah itu. Jangan khawatir. Akan saya jelaskan. Wendy berkata, karena sebelumnya ada insiden yang terkesan tidak menghormati York Enterprise. Kami hanya akan menyediakan $30 juta sebagai dana investasi kali ini. Selain itu, kami ingin meningkatkan keuntungan yang akan kami terima berdasarkan apa yang telah kami sepakati sebelumnya sebesar 10%. Ini adalah kontrak yang kami susun ulang. Anda dapat membawanya pulang untuk dibaca dan dipelajari terlebih dahulu. Jika tidak ada masalah, tanda tangani saja dan kirimkan kembali kepada kami. Tentu saja, jika Zimmers merasa keberatan, Anda dapat memilih untuk tidak bekerja sama dengan kami. Bagaimanapun, York Enterprise tidak membutuhkan proyek ini. Mandy membaca kontrak dengan seksama. Tetapi dia menemukan bahwa kondisi yang diuraikan dalam kontrak pada saat ini jauh lebih tegas dan mendetail daripada yang dia bawa pulang. Beberapa hari yang lalu, Zimmers adalah orang-orang yang akan mendapatkan sebagian besar keuntungan dalam kontrak sebelumnya. Tapi kali ini berbeda. Zimmers tidak akan mendapatkan banyak keuntungan dan mereka bahkan mungkin akan mengalami kerugian kecil. Namun, Mandy tidak berani berkomentar banyak. Dia anggap cukup beruntung karena mereka bisa mendapatkan kontrak dengan York Enterprise lagi. Wendy kembali mengingatkan, Nona Zimmers, silahkan bawa saja kontrak itu ke rumah untuk berdiskusi dengan keluargamu terlebih dahulu. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Di kantor CEO, Harvey masih suka membeli kaos putih dari kios-kios yang didirikan di pinggir jalan. Kaos macam itu sangat sederhana dan santai. Dia juga merasa cukup nyaman mengenakan pakaian itu. York Enterprise adalah gedung tertinggi di seluruh kawasan bisnis di Nyumhi. Dari lantai paling atas, dia dapat menikmati seluruh pemandangan Nyumhi. Harvey berdiri memandangi jendela dan merenung. Lalu berkata dengan tenang, sebenarnya, bagi banyak orang, mereka akan merasa sangat puas jika bisa ada di posisi seperti ini, benar bukan? Berdiri tidak jauh di belakangnya, Yvonne tersenyum tipis dan berkata, tapi bagi Tuan York, tempat ini biasa saja. Bagaimana Anda bisa tetap rendah hati, padahal Anda cukup berkuasa? Berkuasa? Harvey tertawa. Aku hanya pewaris Yorks dari Southlight yang dibuang. Jika bukan karena uang yang aku miliki, menurutmu York akan menerimaku lagi? Apa adikku akan menerimaku? Tidak. Mereka hanya menerimaku karena uang yang aku miliki. Tapi itu hakmu, kata Yvonne lembut. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan kekaguman. Meskipun Tuan York telah menderita selama 3 tahun, dia tidak pernah menyangka akan mengalami hidup melarat. Sekarang saatnya untuk bangkit kembali. Keluarga York cukup takut padanya meskipun mereka adalah keluarga dengan status yang tinggi. Selama ini, tidak seorang pun dari York yang berani datang dan mencampuri urusan York Enterprise. Dari situlah, terlihat jelas kekuasaannya. Tolong persiapkan, gabungkan properti dan aset atas nama perusahaan. Pertahankan perusahaan terbaik dan lepaskan yang membuat kita kehilangan uang atau rugi. Termasuk semua investasi yang dilakukan sebelumnya karena berbagai hal yang mereka lakukan pada Yorks. Harvey menginstruksikan dengan tenang. Tuan York, apa keluarga Yorks tidak akan keberatan?
Yvonne mengingatkan Harvey. Apa menurutmu mereka akan bertindak? Kita perlu melakukan sesuatu karena York belum pulih total. Jika kita tidak melakukannya sekarang, kita tidak akan memiliki kesempatan seperti ini lagi di masa depan. Yvonne, aku mempercayaimu. Aku beri waktu 1 bulan. Aku berharap setelah sebulan, aku adalah satu-satunya orang yang dapat membuat keputusan di sini dan hanya aku yang membuat keputusan di perusahaan ini. Harvey berkata dengan lembut. Yvonne tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Harvey adalah pria yang sangat bertindak cepat. Selain itu, dia ingin mengganti orang-orang yang sebelumnya telah ditempatkan Yorks di posisi penting di York Enterprise. Tapi Yorks, mereka tidak akan berani melakukan apapun untuk saat ini. Harvey tersenyum, dan dia tidak ingin terlalu memikirkan hal itu. Dia kemudian menatap ke arah pusat perbelanjaan yang telah ditandai oleh Zimmers. Bagaimana terkait investasi ini? Nona Sorrel telah memberikan kontrak kepada Nyonya untuk dibawa pulang. Tetapi isi dan kesepakatan dalam kontrak kali ini lebih mendetail. Zimmers mungkin tidak setuju dengan itu, kata Yvonne. Tidak. Mereka akan menyetujuinya. Meskipun 30 juta dolar tidak berarti banyak bagi kita, tetapi bagi keluarga Zimmer yang sedang kesulitan saat ini mereka pasti akan setuju akan hal itu. Jika kita menolak berinvestasi, aku khawatir tidak akan ada bank komersial yang berani menyetujui pinjaman untuk mereka. Harvey tersenyum tipis. Dia kemudian berkata, minta Wendy untuk bertindak sesuai petunjukku. Dai perlu menunjukkan kesombongannya sedikit kali ini. Terakhir, dia perlu bertindak seolah akhirnya menyetujui investasi setelah melewati banyak kesulitan. Kita perlu membuat Zimmers mengerti bahwa jika Mandy tidak memohon kepada kita, mereka tidak akan mendapatkan dana investasi ini.